Halo Sobat Cek Fakta. Liga Inggris selalu menghadirkan drama yang tak pernah ada habisnya, baik di dalam maupun luar lapangan. Salah satu cerita hangat datang dari Manchester United yang saat ini sedang jadi sorotan usai mengalami hasil mengejutkan di Piala Liga Inggris. Kekalahan memalukan dari Grimsby Town, klub League 2 yang berada jauh di bawah level mereka, membuat banyak pemain setan merah menerima kritik keras dari publik dan media. Salah satu nama yang terseret dalam pusaran kritik itu adalah Benjamin Sesko, striker muda asal Slovenia yang baru saja bergabung dengan Manchester United. Meski ia berhasil mencetak gol lewat penalti, banyak pihak menilai keputusan Sesko untuk mengambil tendangan sebagai eksekutor ke-10 tidak mencerminkan mentalitas seorang penyerang top. Namun, pandangan berbeda justru datang dari mantan striker Watford, Troy Deeney. Menurutnya, kritik yang ditujukan kepada Sesko terlalu berlebihan dan tidak adil, mengingat usianya yang baru 22 tahun dan statusnya sebagai pemain anyar di klub sebesar Manchester United. Deeney bahkan menyarankan bahwa karier Sesko bisa terbantu jika ia mendapat bimbingan dari legenda klub, Wayne Rooney. Nah, di episode kali ini Cek Fakta akan mengulas secara lengkap latar belakang kritik terhadap Benjamin Sesko. Mengapa Deeney menganggap kritik itu tidak adil? Pentingnya adaptasi bagi pemain baru di klub besar. Alasan Rooney dianggap bisa jadi mentor tepat. Bagaimana peran legenda dalam membangun budaya klub dan tentu saja, apa dampaknya bagi Manchester United ke depan? Mari kita kupas satu persatu. Pertama, latar belakang kritik terhadap Benjamin Sesko. Benjamin Sesko datang ke Manchester United dengan ekspektasi tinggi. Sebagai penyerang muda yang diprediksi akan menjadi bintang masa depan, publik berharap kehadirannya bisa memberi solusi atas masalah lini depan United. Namun, awal perjalanannya tidak berjalan mulus. Pada laga Piala Liga Inggris melawan Grimsby, United terpaksa ditentukan lewat adu penalti setelah gagal menyelesaikan pertandingan di waktu normal. Saat giliran Sesko tiba, ia menjadi eksekutor ke-10. Meski sukses menjalankan tugasnya, banyak yang menilai seorang striker seharusnya tampil lebih dulu untuk memberi contoh dan menanggung beban besar. Kritik pun mengalir deras di media sosial. Sesko dianggap tidak cukup berani dan bahkan ada yang mulai mempertanyakan mentalitasnya untuk bersaing di level Premier League. Padahal, jika dilihat lebih dalam, keputusannya mungkin bukan semata-mata tentang keberanian, tetapi juga tentang situasi fisik dan psikologis saat itu. Kedua, perspektif Troy Deeney, kritik yang tidak adil. Di tengah gelombang kritik, Troy Deeney tampil membela Sesko. Mantan striker Watford yang kini aktif sebagai pandit itu menilai publik terlalu cepat menghakimi. Menurut Deeney, Sesko masih sangat muda, 22 tahun, ia baru 2-3 minggu bergabung dengan Manchester United. Adaptasi ke klub besar butuh waktu panjang. Ada laporan Sesko bahkan mengalami kram sebelum mengeksekusi penalti. Bagi Deeney, menuntut Sesko langsung menjadi pemimpin di lapangan adalah sesuatu yang berlebihan. Ia menekankan bahwa tekanan di klub sebesar United sangat berbeda dengan klub-klub lain. Bahkan pemain yang sudah matang sekalipun bisa kesulitan ketika harus menghadapi ekspektasi setinggi itu. Ketiga, tantangan adaptasi di klub besar. Sejarah sudah berkali-kali menunjukkan bahwa tidak semua pemain langsung bersinar begitu pindah ke klub besar. Ada banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari perbedaan gaya bermain antara liga sebelumnya dengan Premier League, bahasa dan budaya baru yang harus dipelajari, tekanan media dan fans yang jauh lebih besar, kompetisi internal yang ketat untuk merebut posisi inti. Kasus Sesko mengingatkan kita pada banyak pemain muda lain yang sempat kesulitan pada awal karirnya di United. Sebut saja Cristiano Ronaldo pada musim pertamanya yang sering diejek karena terlalu banyak melakukan trik tanpa hasil nyata. Namun, dengan dukungan dan bimbingan, ia kemudian berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Keempat, Wayne Rooney, sosok yang tepat jadi mentor. Disinilah muncul ide dari Deeney, melibatkan Wayne Rooney sebagai mentor untuk Sesko. Kenapa Rooney? Pengalaman serupa, Rooney pindah ke United dari Everton di usia sangat muda, 18 tahun, dan langsung menghadapi tekanan besar. Kedekatan dengan klub, Rooney adalah legenda hidup United. Pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub. Koneksi personal, Rooney sering berada di sekitar Carrington karena putranya bermain di Akademi United. Pemahaman mentalitas, ia tahu persis bagaimana bertahan menghadapi sorotan media, tekanan fans,
hingga persaingan internal. Menurut Dini, Rooney bisa memberi perspektif nyata tentang apa artinya bermain untuk klub sebesar United. Bahkan dengan hanya turun langsung dalam sesi latihan singkat, Rooney bisa memberikan pelajaran berharga kepada Šeško dan para penyerang lain. Kelima, peran legenda dalam membentuk budaya klub. Menghadirkan legenda klub untuk membantu pemain muda bukanlah hal baru. Banyak tim besar melakukan pendekatan serupa. AC Milan pernah melibatkan Paolo Maldini untuk memberi arahan pada pemain bertahan muda. Real Madrid sering mengundang Raul dan Roberto Carlos ke sesi latihan untuk berbagi pengalaman. Barcelona memiliki Xavi dan Puyol yang kerap memberi motivasi generasi muda di La Masia. Tujuannya bukan hanya teknis, tetapi juga membangun identitas dan kebanggaan pada seragam yang mereka kenakan. Untuk United, membawa kembali sosok seperti Rooney bisa menjadi shortcut dalam proses membangun mentalitas juara yang sempat hilang. Keenam, dampak potensial bagi Manchester United. Jika ide ini benar-benar diterapkan, ada beberapa dampak positif yang bisa dirasakan United. Pengembangan individu Šeško lebih percaya diri, lebih cepat beradaptasi, peningkatan kualitas penyerang lain Rashford, Haaland, dan pemain muda bisa ikut belajar penguatan budaya klub. Kembalinya jiwa United lewat keterlibatan legenda, koneksi dengan fans. Kehadiran Rooney akan memberi sinyal bahwa klub masih menghargai sejarahnya. Efek jangka panjang membangun tradisi mantreng yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Ketujuh, tantangan dan realita di balik ide ini. Tentu saja, ide melibatkan Rooney tidak semudah membalik telapak tangan. Ada beberapa tantangan. Apakah Amorim, pelatih United saat ini, mau terbuka? Tidak semua manajer suka ada sosok luar yang ikut campur dalam sesi latihan. Ketersediaan Rooney. Meski tinggal dekat Carrington, Rooney juga memiliki agenda pribadi dan pekerjaan di luar. Ego pemain senior. Kadang kehadiran legenda bisa membuat pemain senior merasa tersaingi. Namun, jika semua pihak bisa melihat dari sisi positif, tantangan ini bisa diatasi. Sobat Cek Fakta, kisah Benjamin Šeško ini memberi kita pelajaran penting bahwa adaptasi di klub besar butuh waktu, kesabaran, dan dukungan lingkungan. Kritik memang tak bisa dihindari, tapi justru disinilah peran klub, pelatih, dan bahkan legenda seperti Wayne Rooney dibutuhkan untuk membimbing generasi baru. Apakah Rooney akan benar-benar turun tangan membantu Šeško? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, keterlibatan legenda dalam proses membangun mentalitas tim bisa menjadi langkah cerdas untuk mengembalikan kejayaan Manchester United. Jadi, bagaimana menurut kalian? Sobat Cek Fakta, haruskah Rooney dilibatkan sebagai mentor Šeško di United? Atau biarkan Šeško belajar dengan caranya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa ikuti terus update menarik lainnya hanya di Cek Fakta.